Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tariana, mahasiswa STMB Bandung akan memaparkan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang sejarah pemikiran Islam, yaitu tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tokoh panutan kita, Nabiullah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul Allah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pembimbing manusia untuk untuk dapat taat terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasul adalah tokoh kunci di dalam agama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah anak daripada Abdullah bin Abdul Muthalib. Baginda Rasulullah ditinggalkan ayahnya dalam usia 2 bulan di dalam kandungan, sehingga Rasulullah waktu lahir adalah seorang anak yatim. Pun demikian ibunda tercintanya meninggalkan beliau di umur sekitar 6 tahun. Rasulullah waktu kecil, sehingga genap sudah Nabi Muhammad adalah seorang yatim dan yatim piatu yang tidak memiliki ayah dan ibu di dalam usia masih senja. Kemudian Nabi Muhammad SAW setelah ditinggal ibunya, Rasulullah SAW berada di bawah asuhan kakeknya Abdul Muthalib. Namun Abdul Muthalib pun tidak lama mengasuh Rasulullah, sehingga kemudian kakeknya pun wafat meninggalkan Rasulullah. Maka kepengurusan bimbingan Rasulullah SAW diserahkan kepada pamannya, yaitu Abu Thalib, dan Nabi Muhammad di bawah asuhan Abu Thalib, pamannya, dianggap menjadi anaknya gitu kan, dengan bimbingan yang penuh dengan perjuangan. Rasulullah SAW pernah diajak oleh pamannya untuk belajar berdagang di umur 12 tahun ke negeri Syam. Tatkala itu beliau bersama pamannya untuk berdagang barang-barang yang dibawa dari kota Mekah. Kemudian Nabi Muhammad SAW di umur 12 tahun sudah menjadi seorang pedagang gitu kan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di kota Mekah 12 Rabiul Awal tahun gajah. Rasulullah setelah menjadi pedagang di umur 12 tahun hingga terus Rasulullah itu menjalin mendidik dirinya, mengkrit dirinya menjadi seorang pedagang yang ulung. Rasulullah adalah pedagang yang memiliki karakteristik tersendiri, sehingga orang-orang Quraisy pada saat itu, orang-orang Arab, sangat memberikan hormat kepada baginda sebagai pedagang yang ulung. Pedagangnya sangat dipercaya, pedagang yang mampu memberikan keuntungan yang berlipat-lipat gitu, tanpa harus berbuat curang ataupun mengurangi timbangan. Kemudian Rasulullah SAW di umur 25 tahun menikah dengan seorang janda kaya yang sebelumnya adalah seorang yang menjalin hubungan kerjasama bersama Rasulullah dalam upaya menjual Siti Khadijah, yaitu namanya, memberikan modal kepada Nabi Muhammad SAW untuk berdagang, menjualkan barang dagangan dari Siti Khadijah, dan Nabi Muhammad begitu luar biasa amanahnya dan juga begitu luar biasa kepiawaiannya dalam berdagang, sehingga selalu memberikan keuntungan. Maka dari saat itu Siti Khadijah tertarik kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga menikah di umur 25 tahun, dan nanti di umur 40 tahun Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi seorang Rasul. Pemikiran tentang ekonomi sudah dibangun sebenarnya sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang nabi. Tatkala Rasulullah SAW menjadi seorang pedagang sendiri, sebenarnya itu adalah sudah dalam hal mempraktekkan tentang konsep ekonomi, di mana ada jual beli, ada
industri, ada produksi barang, terus mendistribusikan barang, menjual barang gitu kan, dan Rasulullah SAW itu adalah sebagai pelaku langsung di dalam praktek ekonomi tersebut. Adapun Rasulullah setelah memiliki pengalaman di dalam perdagangan, Rasulullah dalam membangun pemikiran ekonomi, sistem ekonomi Islam gitu kan, namanya sistem itu lebih lebih menjadi sebuah sistem, sesuatu hubungan yang berbagai macam variabel sehingga menjadi sebuah sistem gitu kan. Pertama, Rasulullah di dalam membangun sistem ekonomi Islam, bahwa Rasulullah pertama yang dilakukan adalah membangun masjid, di mana masjid ada sebagai pusat koordinasi, sebagai pusat musyawarah dan sebagainya dengan para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW memberdayakan kaum muhajirin, karena sistem ekonomi mulai terbangun, yaitu tatkala Rasulullah sudah berhijrah, karena waktu di Mekah Rasulullah masih dalam tahap membangun akidah gitu kan. Setelah Rasulullah hijrah, Rasulullah membangun masjid sebagai pusat koordinasi, sebagai pusat musyawarah, sehingga di sana terjadi interaksi ide dan gagasan gitu kan, dengan bimbingan wahyu yang diturunkan kepada Rasul. Kemudian Rasulullah juga memberdayakan kaum muhajirin gitu kan. Kaum muhajirin adalah kaum yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Di saat itu kaum muhajirin adalah orang-orang Mekah yang meninggalkan harta bendanya di Mekah, sehingga mereka banyak di antara mereka yang asalnya orang-orang kaya menjadi orang yang tidak memiliki harta apa-apa, sehingga Rasulullah pertama memberdayakannya dengan mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor gitu. Sehingga setelah adanya persaudaraan antara kaum muhajirin dan ansor, maka adalah proses distribusi harta kekayaan orang-orang ansor yang diberikan kepada saudaranya kaum muhajirin yang dipersaudarakan oleh Rasulullah. Maka dalam sebuah kisah bahwa Abdurrahman bin Auf diberikan pilihan oleh saudara yang dipersatukan oleh Rasulullah untuk mengambil sebagian setengah hartanya, kemudian memberikan juga menawarkan istrinya gitu kan. Namun dalam kisah tersebut Abdurrahman bin Auf tidak menghendaki harta atau uangnya ataupun istrinya, tapi dia hanya meminta ditunjukkan kepada saudaranya adalah pasar. Kemudian setelah itu adalah Rasulullah perlu membuat sebuah konstitusi negara, sebuah undang-undang, sebuah regulasi yang disepakati oleh bersama, karena ini yang menjadi landasan hidup supaya tertata dan teratur gitu kan. Maka Rasulullah diangkat menjadi seorang pemimpin di Madinah, terus membentuk sebuah undang-undang, di mana salah satunya di dalam aspek undang-undang tersebut ada tentang pengaturan tentang sistem ekonomi gitu kan. Kemudian juga Rasulullah meletakkan dasar-dasar sistem keuangan negara. Kemudian setelah negara terbentuk, negara Madinah gitu kan, Rasulullah SAW dan meletakkan dasar-dasar sistem keuangan negara yang dilakukan oleh Rasul, yang sehingga memberikan dampak yang sangat signifikan sekaligus brilian dan spektakuler pada masa itu, sehingga Islam sebagai sebuah negara yang dapat berkembang dengan pesat dalam jangka waktu yang relatif singkat. Itu adalah berkat pondasi-pondasi yang dibangun oleh Rasulullah. Sistem ekonomi yang diterapkan oleh Rasulullah berakal pada prinsip-prinsip Qur'ani, berprinsip pada tuntunan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam, telah menetapkan berbagai aturan hidayah petunjuk bagi umat manusia dalam melaksanakan aktivitas di setiap aspek kehidupannya, termasuk bidang ekonomi. Berikut adalah prinsip-prinsip pokok tentang kebijakan ekonomi Islam yang dijelaskan di dalam Al-Quran, yang otomatis ini adalah yang dipraktekkan oleh Rasulullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai penguasa tertinggi, pemilik absolut seluruh alam semesta ini, adalah akar daripada prinsip akidah. Kedua adalah manusia hanyalah khalifah di muka bumi ini, bukan pemilik sebenarnya. Maka menyadari akan fungsinya manusia. Kemudian semua yang dimiliki dan didapatkan manusia adalah atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semua kekayaan harus berputar dan tidak boleh ditimbun. Ini prinsip distribusi dan perputaran harta di dalam Islam. Eksploitasi ekonomi dalam segala bentuk merupakan riba, harus dihilangkan, karena waktu itu sistem riba begitu merajalela di kaum bangsa Arab saat itu, sehingga ekonomi itu dikuasai oleh orang-orang yang memiliki harta saja gitu. Semakin besar hartanya, semakin terus berlipat ganda kapitalnya gitu kan. Menetapkan berbagai bentuk sedekah yang baik bersifat wajib maupun sukarela, dan turunlah tentang prinsip zakat dan
infak sedekah sebagai salah satu sistem distribusi harta kekayaan umat Islam pada saat itu. Selanjutnya berkaitan dengan sistem ekonomi Islam, Rasulullah telah menetapkan berbagai kebijakan fiskal sebagai bagian dari politik ekonomi pada saat itu. Pertama, Rasulullah mempersaudarakan kaum muhajirin yang tadi disebutkan, muhajirin dan ansor, sebagai bentuk ta'awun, tolong menolong dalam segala aspek muamalah. Kaum Ansor dihimbau Rasulullah untuk membukakan lapangan pekerjaan bagi saudaranya sehingga meningkatkan pendapatan negara dan mengimplementasikan akad muzara'ah, musaqah dan mudarabah. Kebijakan pajak kepada para pedagang dari luar Madinah menyebabkan terciptanya kestabilan harga dan mengurangi tingkat inflasi. Terus pengaturan APBN, anggaran pembelanjaan dan perencanaan dan belanja negara yang dilakukan Rasulullah secara cermat, efisien dan efektif, menyebabkan jarang terjadi defisit anggaran waktu zaman Rasulullah. Serta Rasulullah menerapkan kebijakan meminta bantuan kaum muslimin secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin, serta menerapkan kebijakan insentif untuk menjaga pengeluaran dan meningkatkan partisipasi kerja produksi manusia. Kemudian sumber-sumber pendapatan negara waktu zaman Rasulullah itu adalah Rasulullah menetapkan zakat dan usr merupakan kewajiban agama dan salah satu termasuk rukun Islam. Pada zaman Rasulullah dikenakan pada pajak itu atau usr ataupun zakat kepada benda-benda logam yang terbuat dari emas, benda logam yang terbuat dari perak, binatang ternak, berbagai jenis barang dagangan, hasil pertanian, luqotoh, harta benda yang ditinggalkan musuh, barang bantuan, dan juga termasuk jizyah, ghanimah, hasil rampasan perang. Kemudian selain sumber-sumber pendapatan negara tersebut, terdapat beberapa sumber pendapatan lain, yaitu pertama, sumber pendapatan negara pada saat itu adalah uang tebusan daripada tawanan perang, pinjaman-pinjaman untuk membayar diat kaum muslimin Bani Duzaimah atau sebelum pertempuran Khawazin. Kemudian humus dan rikaz atau harta temuan, harta karun, itu ada sebagai sumber pendapatan negara. Amwal fadilah, yakni harta yang berasal dari harta benda kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris. Harta seseorang muslim yang telah murtad dan pergi meninggalkan negaranya, maka itu ditarik hartanya kepada Baitul Mal. Kemudian adanya tuntunan wakaf, perintah wakaf, nawaib, terus zakat fitrah dan bentuk sedekah lainnya seperti hewan kurban dan kafarat. Itu adalah sumber-sumber pendapatan ekonomi, sumber pendapatan negara sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam pada saat itu. Kemudian pos-pos pengeluaran negara yang waktu itu sama Rasulullah bukan ada sebagaimana kita ketahui 1/5 sumber pos-pos negara, yaitu Rasulullah mendapatkan harta daripada ghanimah, Rasulullah dan para kerabatnya mendapatkan 1/5 bagian dan 1/4-nya 4/5-nya menjadi hak para sahabat-sahabat yang ikut berperang bersama Rasulullah SAW sebagai bentuk distribusi kesejahteraan umat. Kemudian Baitul Mal pada masa Rasulullah SAW, ada masa Rasulullah harta merupakan sumber pendapatan negara. Terus pada kemudian demikian mungkin yang bisa digambarkan tentang sistem perekonomian Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.